Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat Jazilah rahimakumullah. Seperti yang telah kita tahu, hasrat berhubungan badan masing-masing wanita berbeda satu sama lain. Ada yang sedang, ada yang rendah, dan ada juga yang tinggi. Seperti yang sudah kami bahas sebelumnya, apabila seorang istri menolak ajakan suami untuk berhubungan badan, maka sang istri akan berdosa besar. Lalu bagaimana jika dengan seorang suami? Apakah juga berdosa jika menolak ajakan istri? Kewajiban untuk memenuhi ajakan berhubungan intim bukan hanya berlaku pada istri saja, akan tetapi juga berlaku kepada seorang suami. Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, dan wajib bagi seorang suami untuk menggauli istrinya sesuai kadar yang mencukupinya. Selama sang suami tidak memayahkan tubuhnya dan tidak menyibukkan dia dari mencari nafkahnya. Ukuran kadar yang dimaksud adalah kapan seorang suami harus menjima istrinya dikembalikan pada kebiasaan yang berlaku pada pasangan. Di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 222, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan para istri mempunyai hak yang sama atau seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Begitu juga dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Hindun binti Utbah, ambillah apa yang cukup untukmu dan untuk anak-anakmu dengan cara yang ma'ruf. Hadis riwayat Bukhari. Dari ayat dan hadis tersebut bisa disimpulkan bahwa seorang suami juga mempunyai kewajiban untuk menggauli istrinya dengan kadar yang mencukupi. Apabila kadarnya tidak tercukupi atau bahkan tidak sama sekali, maka seorang suami bisa dikatakan tidak menunaikan kewajibannya, sehingga bisa menyebabkan dosa besar. Hitungan kadar yang cukup bisa disesuaikan dengan masing-masing pasangan. Misalnya adalah pasangan suami istri biasanya melakukan hubungan intim setidaknya 4 kali dalam sebulan. Dan ini sudah menjadi kadar yang standar untuk pasangan tersebut. Maka kewajiban seorang suami juga harus memenuhi kadar standar dari pasangannya. Akan tetapi, apabila ada uzur yang bisa menurunkan kadar jumlah berhubungan badan dari pasangan, sebaiknya dikomunikasikan antara keduanya. Misalnya seorang suami yang harus bekerja keluar kota dalam waktu beberapa bulan, maka wajib bagi pasangan untuk saling pengertian dan mampu untuk menahan diri masing-masing. Karena suami juga mempunyai tanggung jawab yang besar, yakni memberikan nafkah lahiriah untuk keluarganya. Berbeda jika seorang suami mampu memenuhi kadar standarnya, tetapi tidak ditunaikan tanggung jawab tersebut tanpa adanya uzur yang dibenarkan. Maka seorang suami tidak hanya dilaknat oleh malaikat, bahkan bisa masuk neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba diserahkan kepadanya urusan raiyah, yaitu yang harus diurus, lalu ia tidak mengurusnya dengan baik, kecuali ia tidak akan mencium aroma surga. Hadis riwayat Bukhari.
Begitu juga dengan riwayat lain dijelaskan, kecuali Allah haramkan surga baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Meskipun kedua hadis tersebut bersikap umum, namun ada hadis yang lebih menghususkan tentang kepemimpinan seorang suami dalam rumah tangga. Seperti yang pernah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada setiap pemimpin atas apa yang ia pimpin. Apakah ia menjaganya ataukah ia melalaikannya? Bahkan sampai seorang suami akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Hibban. Dari hadis tersebut sudah jelas dikatakan bahwa kepemimpinan seorang suami di dalam rumah tangga bukan hanya berlaku pada kehidupan sehari-hari yang bersifat lahiriah, akan tetapi juga berlaku dalam pemenuhan kebutuhan batiniah. Salah satunya adalah kewajiban untuk berhubungan badan dengan pasangan. Jadi, dosa suami yang menolak ajakan istri tidak hanya dilaknat oleh malaikat, akan tetapi bisa menjerumuskan dirinya ke dalam siksa api neraka karena telah melalaikan kewajibannya tanpa uzur. Namun, ada beberapa faktor yang harus menjadi pertimbangan oleh para istri. Di antaranya adalah laki-laki atau suamilah yang biasanya mengajak wanita untuk berhubungan badan. Jadi apabila ada seorang istri yang mengajak suaminya berhubungan badan, maka akan jarang bagi suami normal yang menolak. Karena memang itulah yang diharapkan oleh seorang suami. Demikian pula bagi seorang istri, seandainya tidak berhasrat untuk berhubungan intim dengan pasangannya, maka istri tetap bisa melayani suaminya dan menghilangkan sejenak segala permasalahan. Karena hati seorang wanita ibarat samudera yang paling dalam, yakni mampu memendam perasaan tanpa harus menunjukkan pada pasangan. Berbeda dengan seorang suami, apabila seorang suami tidak berhasrat, maka kemaluannya tidak bisa dipaksakan untuk melayani istrinya. Kemudian, kesabaran seorang suami untuk tidak berhubungan badan sangatlah lemah jika dibandingkan dengan kesabaran seorang wanita atau istri untuk tidak berhubungan badan. Dengan melihat pertimbangan tersebut, maka syariat datang dengan banyak mengingatkan akan hal ini, yaitu kesiapan seorang istri untuk melayani suaminya. Karena sifat seorang suami dalam hal ini umumnya siap melayani istrinya. Meski begitu, suami hendaknya berusaha juga melayani hasrat istri. Karena ini merupakan perkara yang wajib yang bisa menjadikan kehidupan rumah tangga menjadi lebih harmonis dan mampu menghantarkan keluarganya untuk masuk ke dalam surganya Allah. Sahabat Jazilah rahimakumullah, mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat dan barokah. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.